Berjumpa lagi dengan saya, Mas Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video saya yang ke 1005 di channel Santo Komputer, kali ini saya akan memberikan sedikit selingan, yaitu syuting di luar studio, ya, artinya di luar kelas, ya. Kalau biasanya saya memberikan paparan dan ulasan tentang hal-hal yang terkait dengan pendidikan komputer. Kali ini saya mencoba belajar untuk mengupas, membuat video tentang outdoor, ya, yaitu berupa mirip-mirip dengan yang disebut dengan eh, podcast, ya, jadi wawancara. Kebetulan saat ini saya berjumpa dengan sahabat lama, yaitu seorang seniman sebetulnya, tapi juga seorang pendidik, sama-sama pendidik, tapi dia bidang engineering untuk anak-anak. Dia sangat peduli dengan dunia pendidikan engineering anak dengan Stefanus Koswargono. Nah, mari kita ikuti hasil liputan yang sudah saya siapkan yang ini, ya, di mana kita menggunakan metode atau teknik tidak menggunakan suatu aplikasi atau suatu program, tapi memanfaatkan kamera sederhana dari smartphone kita sendiri, yaitu dengan menggunakan tombol pause, ya. Jadi teorinya begini, pada skin 1 saya akan men-shooting atau dibantu dengan salah satu siswa yang belajar di LPK Santo Komputer, itu men-shoot di area tertentu dalam beraturan detik, sekitar 3 sampai 5 detik, kemudian di pause, ya. Kalau Anda perhatikan di HP itu kan ada tombol yang icon yang berupa seperti kotak kecil-kecil berdampingan dua warna putih, gitu ya. Standar seperti itu, kita pause, maka recordnya itu akan berkedip biak-biak, gitu. Kemudian setelah itu diarahkan ke area lain, kemudian yang pause tadi dijalankan lagi, play lagi, begitu sampai 3 atau 5 skin, ya. Sehingga terkesan bahwa seolah-olah hasil shootnya itu diambil dari beberapa arah. Nah, seperti apa? Mari kita ikuti hasil recordnya sebagai berikut. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan ini karena dalam rangka percobaannya. Jadi ini juga sebuah inspirasi buat kita semua supaya di dalam membuat video-video konten, ya, yang dikirim ke YouTube tidak harus dengan yang terlalu muluk-muluk ataupun ideal, ya, tapi mulailah dengan hal-hal yang simpel sederhana. Jadi sebuah inspirasi dan sekaligus motivasi kalau Anda ingin menjadi YouTuber pemula, tidak pandang usia, gender, dan pendidikan, ya ikuti dan jadi aja, mengalir aja. Tidak perlu memikirkan nanti subscribernya seperti apa, jumlahnya bagaimana, monetisasi, dan itu juga sedikit gitu. Yang penting Anda berkarya, nanti suatu saat pasti Anda akan memotivasi. Yuk, silahkan ikuti videonya yang sebagai berikut ini. Yuk. Saya berkesempatan ketemu dengan Stefanus Koswargono. Dan Mas Gus pegiat sosial di luar gereja, dulunya Dewan Paroki, tapi sekarang sebagai pegiat pendidikan engineering untuk anak. Ini Pak Gus Koswargono. Ada beberapa pertanyaan, Mas. Waktu Anda aktif di Dewan Paroki, itu keren gitu, dari kacamata umat. Nah, sekarang pertanyaan saya itu, sekarang ada itu seperti seniman teknik. Ya, nanti tolong dijawab, ya. Nah, sekarang Anda bergerak dalam bidang apa? Ya,
selepas saya habis masa jabatan di Dewan Paroki Harian, saat ini saya mengembangkan pelayanan untuk masyarakat umum, yaitu pendidikan engineering untuk anak. Memang saya merubah tampilan saya, casingnya. Kalau dulu rambut rapi, kalau sekarang gondrong. Ini menunjukkan tanda kebebasan bergerak dan kebebasan berpikirnya. Ya, sehingga dari situ saya mengembangkan yang namanya pendidikan engineering untuk anak dalam perluasan pelayanan Jembarke Keraton Dalem Gusti. Ya, jadi kaitannya menjembarkan kerajaan surga dengan engineering itu koneksitasnya di mana? Saya masih belum tangkap itu. Ya, baik. Karena ketika saya menjadi pengurus Dewan Harian kan hanya melayani umat secara internal gereja. Nah, sekarang saya melayani masyarakat umum, yaitu kalangan pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam, yaitu pondok pesantren dan MTS yang ada di Magelang dan di Yogyakarta. Itulah sifat mengapa kita harus mengembangkan Jembarke Keraton Dalem Gusti di sini. Ya, jadi pertanyaan konkret saya kira minta dijawab dengan yang orang awam paham ya. Jadi itu kan Anda membuat suatu produk, melatih suatu produk yang orang awam itu seperti mainan gitu kan. Tetapi kaitannya dengan misi gereja untuk terutama di dalam ajaran sosial gereja itu seperti apa? Ya, itu saya kira saya butuh contoh konkret atau argumen Anda kaitannya memberi pelatihan kreativitas di bidang engineering itu seperti apa? Baik, untuk konteks pengembangan kerajaan Allah dalam pelayanan saya melalui pendidikan engineering untuk anak, memang saya hadir sebagai orang Katolik yang memang berkarya di lingkungan pondok pesantren dan lembaga-lembaga Islam di situ kan. Namun ajaran sosial gereja yang dikembangkan bahwa ini adalah bentuk kasih, bahwa konsep kasih itu tidak hanya di awang-awang saja, tapi dalam dialog karya. Ya, dalam dialog karya itulah butuh kita salurkan bentuk kasih yang nyata antara saya orang Katolik dan anak-anak dan rekan guru yang Muslim, itu supaya terjadi chemicalnya ada gitu ya, sentuhan kemanusiaannya ada, sehingga engineering tidak hanya diambil dari semata-mata seperti itu. Maka saya mengembangkan produk yang namanya 3D Mechanical Puzzle sebagai sarana mendalami kreativitas, ya, untuk mengembangkan pendidikan engineering untuk anak itu sebagai wujud nyata yang bisa dilihat bahwa ini dengan penuh kasih saya bisa mewujudkan karya nyata di tengah mereka. Ya, saya hadir sebagai orang Katolik di tengah-tengah orang Muslim yang sungguh-sungguh butuh wujud nyata kasihnya ini. Mereka merasakan sungguh sentuhan kemanusiaannya. Iya, jadi gini, akhirnya kalau disimpulkan bahwa Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Muslim itu tidak pandang bulu dalam menciptakan. Betul. Maka kreativitas dalam bidang engineering pun tidak pandang agama apapun. Ya, betul. Maka sih sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang inspiratif bahwa melibatkan tidak harus dalam ayat-ayat Alkitab. Betul sekali. Dan itulah bentuk kerjasama bersama-sama umat beriman yang dari lingkungan lain, sehingga kita mampu hadir sebagai orang Katolik yang sungguh sangat ramah mengembangkan ajaran sosial gereja secara lebih excellent, punya keunggulan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Ya, itulah hasil video rekaman outdoor pertama yang saya lakukan dalam konteks memberikan inspirasi dan juga motivasi terutama bagi para pemula. Sekali lagi dalam membuat video di YouTube ini tidak tergantung usia, tidak tergantung gender, tingkat pendidikan, maupun apapun. Yang penting Anda mulai, udah, mulai aja. Tentang hasilnya seperti apa nggak usah dipikir,
nanti berjalan dengan waktu, seiring dengan waktu, tentu Anda akan merasakan semacam kepuasan tersendiri, terlepas dari monetisasi dan seterusnya. Nggak usah dipikir apakah subscribe-nya itu suka atau tidak, di subscribe ataupun tidak, di like ataupun tidak, ya itu nggak penting. Yang penting adalah produktif. Oke, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di dalam video-video saya. Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan, silakan like and share supaya banyak teman, relasi siapapun yang menerima video ini terinspirasi juga dan akhirnya termotivasi untuk mencoba membuat video yang awalnya pemula. Demikian. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya semakin percaya diri di dalam membuat konten di YouTube. Oke, salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.